Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kami. Untuk materi pertama ini, yang akan dibahas adalah tentang iman. Pengertian iman. Iman secara bahasa berasal dari kata dalam bahasa Arab, yakni amana yu'minu imanan, yang artinya beriman atau percaya. Percaya dalam bahasa Indonesia artinya meyakini atau yakin bahwa sesuatu yang dipercaya itu memang benar atau nyata adanya. Abul Ala Al-Mahmudi menjelaskan pengertian iman yang artinya mengetahui, mempercayai, meyakini yang di dalamnya tidak terdapat keraguan apapun. Sedangkan iman secara istilah ialah kepercayaan yang meresap ke dalam hati dengan penuh keyakinan, tidak bercampur dengan syak atau keraguan, serta memberi pengaruh bagi pandangan hidup, tingkah laku, dan perbuatan sehari-hari kita. Jadi iman itu bukanlah semata-mata ucapan lidah, bukan sekedar perbuatan, dan bukan pula merupakan pengetahuan tentang rukun iman saja. Tetapi keimanan yang sebenar-benarnya adalah merupakan suatu akidah atau kepercayaan yang memenuhi seluruh isi hati nurani. Dari situ timbullah bekas-bekas atau kesan-kesannya seperti cahaya yang disorotkan oleh matahari, sehingga setelahnya dapat membentuk jiwa dan mematok manusia menjadi kuat dan positif, yang akan mengejawab yang akan menjelma dan diwujudkan dalam bentuk perbuatan dan tingkah laku akhlakiah manusia sehari-hari, karena didasari atau diwarnai oleh apa yang dipercayainya yang disebut dengan iman. Kalau kepercayaannya benar dan baik, maka benar dan baik pula perbuatannya, dan begitu pula sebaliknya. Jika kepercayaannya adalah salah dan tidak baik, maka salah dan tidak baik pula perbuatannya. Imannya hanya ia tahu dalam perbuatan saja, namun tidak meresap sampai ke hati, hanya tahu secara lahiriah saja. Sebab orang-orang yang munafik itu begitu dengan lisannya, ia menyatakan keimanannya, namun hatinya mengingkari apa yang ia imani tersebut. Selanjutnya, unsur-unsur iman. Unsur-unsur iman atau rukun iman yang biasa kita kenal ada 6 unsur. Yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah adalah membenarkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara meyakini dan mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib adanya karena zatnya sendiri, yakni tunggal dan esa, Raja yang maha kuasa, yang hidup dan berdiri sendiri, dan yang qadim dan azali untuk selama-lamanya. Jadi bisa kita buktikan sendiri, ya bisa kita lihat sendiri bahwa adanya alam semesta serta isinya itu karena ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita wajib meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta dengan keagungannya. Yang kedua adalah iman kepada malaikat, iman kepada para malaikat Allah. Syekh Hafiz bin Ahmad Hakami mengatakan, yang dimaksud dengan iman kepada malaikat adalah meyakini adanya malaikat sebagai hamba Allah yang selalu tunduk dan beribadah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan para malaikat dari cahaya, makhluk pilihan Allah yang tidak dikenakan zat-zat manusia seperti tidur, makan, minum, terikat dengan hawa nafsu yang bisa digoda oleh setan. Tidak, mereka hanya menjalankan tugas-tugas Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menentang segala perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang tujuan dibuatnya adalah dengan tabiat yang baik dan tidak mengenal kejahatan, serta memang tidak disuruh atau diperintah untuk melakukan hal itu. Yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang kita ketahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 4 kitab kepada para nabinya. Kitab
Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, dan Al-Quran sebagai penyempurna segala kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dari itu semua wahyu yang diturunkan tersebut ada yang melalui perantara malaikat dan ada pula yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan sendiri, seperti kisah Nabi Musa yang mendengar suara, mendengar wahyu, namun tidak ada wujud yang bisa dilihat oleh Nabi Musa. Artian dari kitab iman kepada kitab-kitab Allah sendiri adalah meyakini bahwa kitab-kitab tersebut datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada sebagian rasulnya yang merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang qadim, dan segala yang termuat di dalamnya merupakan kebenaran. Selanjutnya adalah iman kepada para rasul. Iman kepada para rasul adalah percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para rasul kepada manusia untuk memberi petunjuk kepada manusia. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Hari akhir adalah hari kiamat, yaitu keluarnya manusia dari kubur dalam keadaan hidup sesudah jasad mereka dikembalikan dengan seluruh bagiannya seperti dulu kala di dunia. Yang keenam, iman kepada takdir, yakni qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar adalah percaya bahwa segala hak, keputusan, perintah, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku kepada makhluknya tidaklah terlepas dari kadar, ukuran, aturan, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ciri-ciri orang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Quran Surah Al-Anfal ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mughridun walladzina hum lizzakati fa'iluna walladzina hum lifurujihim hafizun. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang yang menunaikan zakat dan orang yang menjaga kemaluannya. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Salah satu akhlak kepada Allah, yakni takwa. Secara bahasa, takwa berasal dari kata waqayaki wiqayatan, yang artinya memelihara. Sedangkan secara istilah, ulama mendefinisikan bahwa takwa adalah imtisalul awamirillah wajtinabun nawahiyah, yakni melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dapat kita simpulkan bahwa takwa adalah orang yang mampu melaksanakan setiap perintah Allah dan menjauhi setiap larangannya. Teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah bukanlah orang yang paling banyak hartanya, bukanlah orang yang paling tinggi jabatannya,
dan bukan pula orang yang paling bagus rupanya. Akan tetapi, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 disebutkan, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kita diperintahkan untuk takwa kepada Allah, untuk takut hanya kepada Allah. Dan tentu saja kita tidak boleh takwa kepada selain Allah, dan kita tidak boleh takut kepada selain Allah. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 52 disebutkan, Walahu ma fis samawati wal ardi walahud dinu wasibah afa ghairallahi tattaqun. Dan miliknya lah segala apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, dan kepadanya lah ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain Allah? Teman-teman sekalian, dari dua ayat ini kita bisa mendapat pelajaran bahwa takwa adalah kualitas diri seseorang, bahwa takwa bisa dijadikan sebagai tolak ukur kualitas diri seseorang, kualitas jiwa seseorang. Apakah diri mereka dalam keadaan baik atau tidak? Al-Quranul Karim diturunkan sebagai rahmatan lil alamin. Maka takwa bukan hanya seruan bagi orang mukmin, tetapi seruan bagi seluruh manusia yang ada di alam ini. Al-Quran memberikan penerangan kepada kita mengenai takwa. Setidaknya ada 3 definisi takwa yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama, penyerahan diri secara total dengan ketaatan yang sebenar-benarnya. Mungkin kita pernah mendengar atau sering mendengar atau sering membaca kata-kata ittaqullah haqqa tuqatih atau wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Allah tidak pernah bosan untuk menyeru kita agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian definisi yang kedua, takwa adalah ketika kita takut kepada kehinaan alam akhirat. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 131 disebutkan, wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Dan takutlah kalian dengan azab Allah, takutlah kalian dengan neraka yang diperuntukkan bagi orang-orang yang kafir, bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian definisi yang ketiga, takwa adalah ketika kita takut akan kehinaan alam dunia, akan kehinaan hidup di dunia. Takut kalau segala perbuatan kita tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau harta kita tidak diberkahi. Takut ketika kita melakukan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Yasin disebutkan ayat 45, ittaqu ma baina aydikum. Bertakwalah, takutlah kalian dengan apa yang ada di hadapanmu. Maksudnya di sini adalah dunia. Lalu apa saja ciri-ciri orang yang bertakwa? Sulit kita pahami jika ada seseorang yang menyebut dirinya takwa tetapi tidak masuk dalam golongan ciri-ciri yang bertakwa. Allah menyebutkan dalam Al-Quran setidaknya ada 27 ciri orang yang bertakwa. Kita kelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, kelompok pertama yakni ketaatan kepada Allah. Kedua, karakter pribadi. 3, karakter sosial. Dan 4, kompetensi. Ketaatan kepada Allah. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, beriman kepada Allah. Jelas, kita wajib iman, yakin, dan percaya sepenuhnya kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada para malaikat. Ketiga, beriman kepada yang gaib. Kita wajib percaya kepada yang gaib, baik itu malaikat, jin, setan, dan sebagainya. Keempat, beriman kepada para nabi. Kelima, beriman akan adanya kehidupan akhirat. Kita percaya
bahwa akan adanya kehidupan setelah meninggal, akan adanya neraka dan surga, akan adanya hari pembalasan. Selanjutnya beriman kepada kitab-kitab, mendirikan sholat. Tentu orang yang bertakwa pasti akan mendirikan sholat, tidak akan meninggalkan sholat sekalipun. Selanjutnya menunaikan zakat. Selanjutnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat meminta pertolongan. Jadi segala urusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita sudah ikhtiar dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Kemudian ciri yang selanjutnya, takut akan azab Allah walaupun kita tidak melihatnya. Jadi bisa menyebabkan kita untuk senantiasa berhati-hati dalam berucap, dalam bertindak, maupun dalam berbuat, karena kita takut akan azab Allah. Kemudian ciri yang terakhir, ketaatan kepada Allah, yakni takut akan tibanya hari kiamat. Kita bukan takut akan terjadinya hari kiamat, tetapi kita takut bahwa ketika pintu taubat telah ditutup, kita masih dalam keadaan berdosa. Ketika hari kiamat terjadi, kita masih dalam keadaan berdosa. Kemudian karakter pribadi. Apa saja ciri-ciri orang yang bertakwa dalam karakter pribadinya? Yang pertama, menepati janji. Yang kedua, sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan peperangan. 3. Tidak jadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah. Justru orang yang bertakwa akan semakin kuat imannya, akan semakin bertakwa ketika ia ditimpa musibah dan ujian dari Allah. Kemudian tidak lesu dan tidak menyerah kepada musuh, menyadari bahwa kesenangan dunia hanya sementara dan akhirat lebih baik. Bila ditimpa waswas dari setan, selalu ingat kepada Allah. Jadi ketika kita ditimpa keraguan-raguan atau waswas, kita selalu ingat kepada Allah dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Selanjutnya menahan amarah, memaafkan kesalahan orang lain. Dan yang terakhir, keimanan kepada Allah bertambah manakala menghadapi ancaman. Ketika kita dalam bahaya, ketika kita dalam kesulitan, kita semakin menambah keimanan kepada Allah, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Kemudian yang ketiga, karakter sosial. Ciri-cirinya berlaku adil, memerdekakan hamba sahaya, kemudian memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, orang-orang yang meminta-minta, serta menafkahkan sebagian rezeki yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di waktu lapang maupun waktu sempit. Kemudian yang terakhir, kompetensi. Ciri orang yang bertakwa dari kompetensinya, dari segi kompetensinya. Yang pertama, menafakuri tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pertukaran malam dan siang, dan pada apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di langit dan di bumi. Kita selalu mentafakuri bagaimana Allah, hebatnya Allah menciptakan alam ini, menciptakan langit dan bumi beserta isinya, pergantian siang dan malam. Itulah adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, mengagungkan syiar-syiar Allah. Dan yang terakhir, membawa kebenaran dan menegakkannya. Kita sebagai muslim wajib menyebarkan kebenaran, wajib mendakwahkan Islam dengan cara apa? Dengan cara yang kita mampu. Jadi teman-teman sekalian, satu pertanyaan bagi kita semua. Adakah ciri-ciri orang yang bertakwa dalam diri kita? Jadikanlah ini sebagai pelajaran, motivasi untuk kita agar kita semakin bertakwa, agar keyakinan kita kepada Allah semakin bertambah. Wallahu a'lam bishawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas materi mengenai ikhlas. Apa itu ikhlas, dalil ikhlas, ciri orang yang memiliki sifat ikhlas, dan tingkatan ikhlas. Yang pertama, untuk pengertian ikhlas sendiri, ikhlas secara bahasa berasal dari kata khalasa yakhlusu khulusan, yang artinya bersih, tiada bercampur, tulus, membersihkan sesuatu hingga menjadi bersih. Sedangkan secara istilah, ikhlas berarti kejujuran hamba dalam keyakinan atau akidah dan perbuatan yang hanya ditujukan kepada Allah dan membersihkannya dari segala kesenangan individu maupun duniawi sehingga tidak ada yang melatar belakangi suatu amal kecuali karena Allah. Ada beberapa pendapat ulama mengenai pengertian ikhlas ini. Salah satunya ialah dari Izzazuddin bin Abdussalam, penulis kitab Faidah di Balik Musibah. Ia berpendapat bahwasannya ikhlas ialah seorang mukallaf melaksanakan ketaatan semata-mata karena Allah. Dia tidak berharap pengagungan dan penghormatan manusia, dan tidak pula ia berharap manfaat dan menolak bahaya. Nah, dari pengertian di atas, bisa kita simpulkan bahwa ikhlas merupakan kesucian hati dalam beribadah atau beramal semata-mata hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah, tidak mengharapkan apapun, baik itu bentuk pujian, pengagungan, maupun yang lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai dalil-dalil ikhlas. Di sini kita mencantumkan dalil yang berasal dari nas Al-Quran dan hadis. Yang pertama, untuk yang dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran Surat Al-An'am ayat 162-163 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama menyerahkan diri kepada Allah. Nah, untuk yang dari hadis, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila surikum walakin yanzuru ila qulubikum. Rawahu Muslim. Artinya, sesungguhnya Allah itu tidak melihat bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat keikhlasan hatimu. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari ayat dan hadis di atas bisa kita simpulkan bahwasannya Allah itu memerintahkan agar hidup dan kehidupan ini dipersembahkan untuk mencari ridha Allah, bukan untuk memuaskan kesenangan nafsu semata. Mencari ridha Allah dilakukan dengan segala sesuatu yang baik, sesuai dengan syariat, sebagaimana yang diajarkan para ulama yang shalih. Nah, karena di sini Allah itu tidak menilai seorang hamba hanya dari bentuk fisiknya saja. Apakah dia cantik, apakah dia jelek, apakah dia tinggi, ataukah dia pendek. Nah, Allah itu tidak memandang dari segi hal itu. Akan tetapi, Allah itu melihat atau Allah itu menilai seorang hamba dari hatinya. Apakah dalam beramal ia ikhlas atau tidak. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tingkatan ikhlas. Dalam ilmu tasawuf sendiri, ikhlas itu memiliki tingkatan-tingkatan tersendiri, yaitu ikhlas awam, ikhlas khawas, dan yang terakhir, ikhlas khos al-khos. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, untuk tingkatan ikhlas awam, ialah beribadah kepada Allah karena dilandasi perasaan rasa takut terhadap Allah, terhadap siksa Allah, dan masih mengharapkan pahala. Nah, orang yang dalam tingkatan ini, kebanyakan ia ikhlas dalam beramal, akan tetapi ikhlasnya itu karena takut terhadap siksa Allah dan mengharapkan pahala atas amal yang diperbuatnya. Kemudian, untuk tingkatan yang kedua yaitu ikhlas khos, yaitu beribadah kepada Allah karena didorong dengan harapan supaya menjadi orang yang dekat dengan Allah, dan dengan kedekatannya kelak ia mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, orang yang seperti ini, ia melakukan amalnya itu ikhlas. Namun ikhlasnya itu karena ia melakukan itu ingin dekat, agar supaya dekat dengan Allah, agar suatu kelak nanti ketika di akhirat ia mendapatkan sesuatu dari Allah, dalam tanda kutip pahala ganjaran dari amal yang diperbuatnya di dunia. Nah, untuk tingkatan yang terakhir, ini tingkatan paling tinggi, yaitu ikhlas al-khos, yaitu beribadah kepada Allah karena atas kesadaran yang mendalam bahwa segala sesuatu yang ada adalah milik Allah, dan hanya Allah lah Tuhan yang sebenar-benarnya. Nah, untuk selanjutnya, untuk poin terakhir, kita akan membahas mengenai tanda-tanda ikhlas. Di sini kita mencantumkan ada tanda-tanda yang nampak pada kehidupan dan perilaku orang yang ikhlas. Di antaranya, yang pertama, mengharapkan ridha Allah. Orang yang ikhlas dalam melakukan suatu amal, ia hanya semata-mata mengharap ridha Allah. Ia tidak bertujuan untuk mendapatkan kehormatan, pujian, harta, tahta, dan yang lainnya. Dan untuk yang kedua, ia senang beramal secara bersembunyi-sembunyi. Nah, orang yang ikhlas ini cenderung lebih serius di dalam merahasiakan amal solih dibandingkan selain merahasiakan dosa mereka. Nah, jadi orang yang ikhlas ini lebih menyukai jika amal soleh yang diperbuatnya itu tidak diketahui oleh orang lain. Nah, begitu. Terus, untuk poin yang ketiga, batin lebih baik daripada lahir. Yang dimaksud di sini ialah orang yang ikhlas itu bukanlah mereka yang senang menampakkan kesolihannya di hadapan orang lain, lalu ia berbuat buruk saat dirinya itu sendiri. Nah, karena seseorang yang ikhlas akan selalu introspeksi diri, seolah-olah ia selalu diawasi oleh Allah, baik saat sendirian maupun ketika di tengah keramaian. Nah, untuk yang terakhir yaitu tidak menunggu-nunggu pujian orang lain. Ketika seseorang yang ikhlas berbuat baik kepada orang lain, ketika mereka berupaya meringankan beban orang lain, ketika mereka berupaya untuk menolong orang lain ketika kesusahan, nah mereka itu tidak akan memandang orang itu telah berhutang budi kepadanya atau mengharapkan pujian darinya. Yaitu sebab mereka itu melakukan amal soleh hanya semata-mata mengharap ridho Allah, bukan mengharapkan yang lainnya seperti pujian, pengagungan, atau yang lainnya. Alhamdulillah, pembahasan dari awal sampai akhir telah selesai. Kami selaku pemateri meminta maaf apabila terdapat kesalahan dalam menjelaskan, dan kami berharap agar teman-teman semua bisa memahami apa yang telah kami sampaikan. Mungkin dicukupkan sekian. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.